Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tentang My hair is blonde. Pokok pembahasan kita adalah adjektif kata sifat, yaitu mendeskripsikan keadaan seseorang dan benda. Kelas 5 Bahasa Inggris, tentunya masih di Melsi Channel. Yang baru bergabung, dukung channel ini dengan like, comment, and subscribe. Diawali pembelajaran hari ini yaitu tentang speaking activities, yaitu kegiatan berbicara. Kita mulai. Hello Siti, halo Siti. Hello Ahmad, halo Ahmad. Do you know Edo? Apakah kamu kenal Edo? Yes, I know. Ya, saya kenal dia. What does he look like? Seperti apa dia? He is handsome. Dia tampan. He is smart. Dia juga cerdas, cerdik. He has pointed nose. Dia mempunyai hidung yang mancung. How is his face? Bagaimana keadaan wajahnya? Atau bagaimana wajahnya? He has oval face. Dia mempunyai wajah yang oval. How is his hair? Bagaimana rambutnya? His hair is curly and black. Rambut dia keriting dan hitam. Does he has sport body? Apa dia bertubuh olahraga? Yes, he does. Iya, dia bertubuh olahraga. Thank you, Siti. Terima kasih, Siti. You are welcome. Sama-sama, Ahmad. Telah tadi kegiatan aktivitas yang mendeskripsikan keadaan seseorang. Kita lanjut tentang beberapa kosakata yang berhubungan dengan keadaan seseorang, yaitu keadaan seseorang itu dalam bahasa Inggris adalah adjektif kata sifat. Keadaannya adalah sifat keadaan tubuhnya. Kita mulai dari body, yaitu tubuh. Seseorang dideskripsikan seperti short, pendek, tall, tinggi, yang muda, old, tua, thin, kurus, fat, gemuk, handsome, ganteng atau tampan, beautiful, cantik, slim, dan langsing. Tentunya masih ada keadaan tubuh yang lain juga. Yang kedua adalah tentang keadaan hair, yaitu rambut. Keadaan sifatnya adalah curly, keriting, long, panjang, straight, lurus, short, pendek, dan terakhir adalah blonde, yaitu pirang. Berikutnya adalah face, keadaan wajah seseorang. Adjektif, kata sifatnya berupa oval, bulat atau lonjong, round, bundar, and square, persegi. Selanjutnya tentang nose. Adjektif, kata sifat dari nose, hidung adalah flat, pesek, dan pointed, mancung. Selanjutnya adalah tentang keadaan seseorang berupa lip. Lip itu adalah bibir. Keadaan sifatnya adalah thin, tipis, thick, tebal. Berikutnya adalah kosakata yang berhubungan dengan benda. Keadaan benda. Saya beri contoh keadaan dari buku ataupun benda-benda yang lain seperti penggaris misalkan. Ada thin, tipis, thick, tebal, penggaris misalkan atau pensil, long, panjang, dan short, pendek. Itulah beberapa kosakata yang berhubungan dengan keadaan benda dan seseorang. Bagaimana penggunaan kata sifat atau adjektif? Polanya adalah
adjektif kata sifat plus ditambah noun, ditambah kata benda. Example, take a book. Jadi penulisannya adalah kata sifat diletakkan sebelum kata benda. Noun itu kata benda. Tik itu adalah tebal, buku itu adalah kata benda. Artinya sekarang buku tebal. Long hair. Kalau pengertiannya adalah diartikan dari belakang. Long hair. Long itu adalah sifatnya, hair itu adalah rambut. Long hair adalah rambut panjang. Kita lanjut selanjutnya, ungkapan meminta informasi terhadap keadaan benda. Pola 1, what, kata tanya yang digunakan adalah what, plus ditambah kata bantu, ditambah subjek, S itu adalah subjek, ditambah look like. Look like itu seperti tampak. Pola kedua adalah kata tanya how, ditambah to be, ditambah subjek. Kita bahas satu persatu. Kata bantu satu ini kita karena kata bantu itu ada bentuk kedua. Fokus kita adalah kata bantu yang satu, yaitu do dan does. Kalau di sini adalah kata bantu, dia hanya membantu melengkapi sebuah pola kalimat. Yang kedua adalah to be. To be terdiri dari am, are, dan is. Yang berikutnya pembahasan kita adalah subjek. Subjek terdiri dari dua, bentuk jamak dan subjek bentuk tunggal. Subjek jamak terdiri dari I, you, we, they, we. Ya, I, you, we, they, we. I ini perkecualian, meskipun dia sendiri ini termasuk exception, perkecualian dalam bahasa Inggris. Kalau ingin mudah mengenal adalah ayo they, we, ayo they, we, ayo they, we, gitu ya. I saya, you kamu, we kita atau kami, they mereka, we kita atau kami. He, she, it. He, she, it. He, dia adalah laki-laki. She, dia perempuan. It adalah kata ganti dari benda atau hewan yang benda itu hanya terdiri dari satu. Ini saya tambah agar lebih mudah. Amir dan Ana. Sesungguhnya subjek ini, kata ganti ini terdiri dari 7. Terdiri dari 8. Mohon maaf ya. Ayu dewe, he, she, it. Ayu dewi, he, she, it. Amir bisa diganti dengan he, dia laki-laki, atau Ana bisa diganti dengan si, dia perempuan. Sudah paham ya? Dengan ungkapan meminta informasi, kata bantu, to be, dan subjek, yaitu subjek jamak maupun bentuk tunggal. Selanjutnya, bagaimana penggunaan kata bantu dan to be? Ini adalah mereview pembelajaran sebelumnya. Subjek bentuk jamak adalah khusus I, to be-nya adalah am. I ini to be-nya adalah am. You, we, they, we ini to be-nya adalah are. Semua bentuk jamak kata bantunya adalah do. Saya ulangi, semua subjek jamak, bentuk jamak kata bantunya adalah do. Yang kedua adalah subjek bentuk tunggal. Di bawahnya he, she, it, Amir, dan Ana. To be-nya adalah is, kata bantunya adalah does. Sudah paham penggunaan kata bantu dan to be? Kita lanjut ke contoh. Seperti tampak pada gambar, kita menggunakan pola yang pertama,
yaitu kata tanya what, kata bantu, subjek atau subjek ditambah look like. Pola 1 diamati. Kata what, kata bantunya tadi adalah Indra, kata bantunya adalah das, subjeknya Indra ditambah look like. Kenapa kata bantunya das? Karena Indra ini satu orang. Bagaimana keadaan Indra atau seperti apa Indra? Seperti tampak di gambar di samping, he has. Indra ini adalah laki-laki, dapat atau boleh diganti dengan kata ganti he, dia, seperti subjek sebelumnya. He has, dia mempunyai tubuh gemuk. Dia mempunyai rambut pendek. Terakhir adalah his lip, bibir dia adalah thick. Kenapa di sini tidak menggunakan he? Karena di sini menceritakan tentang bibirnya. Makanya di sini diawali dengan his lip. Bibir dia adalah tebal. Sudah paham ya tentang pola yang pertama. Berikutnya adalah pola yang kedua. Kata tanya how, bagaimana, ditambah to be 1, ditambah subjek. How is his face? Bagaimana keadaan wajahnya? How. Kenapa di sini menggunakan is? Karena yang ditanyakan hanya bagian wajahnya saja, yaitu satu wajah tadi. How is his face? Bagaimana wajahnya? His face is oval. Wajah dia adalah bulat atau bundar. Catatan bahwasannya his ini digunakan jika laki-laki dan jika nanti her adalah perempuan. Contoh yang kedua, mendeskripsikan keadaan benda, yaitu cukup menggunakan pola yang kedua. How ditambah to be 1 ditambah subjek. Pertanyaannya adalah kita menggunakan al karena bentuk subjeknya adalah jamak. Jamak itu lebih mudahnya adalah lebih dari 1. Dikatakan jamak apabila benda itu lebih dari 1. 2 itu sudah jamak. 1 tunggal. Lebih dari 2 keseluruhannya lah jamak. To be-nya yang digunakan adalah are. How are the books? Bagaimana keadaan buku itu? The books, ini mohon maaf kurang S-nya. The books are thick. Buku tersebut, buku itu tebal. Sudah paham tentang pola yang kedua ini? Itu dulu pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya sudah paham. Terima kasih. Bye-bye. See you again di Melsi Channel pada pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.